Selamat pagi anak-anak. Apakah anak-anak sudah siap beribadah? Kalau anak-anak sudah siap, siapkan hati. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini anak-anak. Ibu guru undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu teduh terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul bersama-sama Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan yang memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Ya, anak-anak masih bersukacita ya, semuanya masih bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Yang ku alami dalam
bersekolah sampai hari ini. Sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati anak-anak ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mengangkat pujian firman Tuhan mendengar. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali di dalam firman Tuhan. Hari ini kita belajar mendengarkan firman Tuhan ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 kita mendengarkan firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ya. Nah, kalian tahu Kisah Para Rasul ada dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru ya. Nah, Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul itu diletakkan setelah kitab-kitab Injil. Apa saja Injil? Ada berapa? Ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Kalau 4 Injil ini berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, lalu bagaimana dia berkarya dalam dunia ini sampai dengan kematiannya. Sedangkan Kisah Para Rasul bercerita tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya. Nah, kemarin kita belajar ada satu perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid, yaitu pergilah ke seluruh dunia memberitakan kabar baik ya. Nah, murid-murid pada saat itu mereka taat. Mereka pergi memberitakan Injil. Kenapa? Pada saat itu banyak orang Yahudi yang membenci orang-orang Kristen, sehingga mereka ada yang ditangkap, ada yang dipukul, ada yang dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Sehingga mereka kemudian pergi dari luar Yerusalem. Untuk apa? Apakah mereka bersembunyi? Tidak. Ya, mereka tetap melaksanakan perintah Tuhan. Ya, ketika di Yerusalem tidak ada banyak orang yang nggak mau dengar, maka mereka pergi ke tempat lain, ke tempat yang mereka mau mendengar. Ya, tetapi mereka tetap melaksanakan tugas yang Tuhan Yesus suruh, yaitu pergi memberitakan Injil. Ya, salah satu di antara orang-orang yang pergi dari Yerusalem adalah Filipus. Ya, Filipus pergi ke sebuah tempat namanya Samaria. Ya, di Samaria dia memberitakan Injil, dia memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Meskipun Filipus bukanlah seorang pengkhotbah, ya, dia tinggal pengkhotbah Yerusalem ataupun salah satu daripada 12 rasul, bukan, ya, tetapi dia ingat apa yang Tuhan Yesus perintahkan sebelum ia naik ke surga, bahwa semua orang, semua murid Yesus, semua pengikut Yesus
harus memberitakan Injil. Maka dia melakukannya, walaupun dia bukan rasul, dia bukanlah pengkhotbah, tapi dia memberitakan Injil ya sesuai dengan perintah Tuhan. Dan di Samaria ya, di kota Samaria banyak orang mendengar perkataan Filipus dan mereka bertobat. Banyak orang yang mendengar lalu percaya kepada Tuhan Yesus, dan sesuatu hal terjadi ya saat itu adalah tiba-tiba Tuhan menyuruh Filipus pergi meninggalkan kota Samaria untuk pergi ke sebuah padang gurun. Wah ya, kira-kira apa respon Filipus ketika Tuhan tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang mengejutkan, meminta Filipus untuk pergi meninggalkan kota Samaria dan pergi ke padang gurun? Apakah Filipus menolak? Enggak Tuhan, aku lebih senang di Samaria. Tidak, Filipus tidak menolak. Ya, dia taat perintah Tuhan. Dia pergi ke padang gurun. Ya, meskipun keadaannya berbanding terbalik. Di Samaria begitu ramai orang yang mendengarkan Injil, gitu ya. Di padang gurun dia sepi, nggak banyak orang ya. Tapi ketika dia berjalan, ya, sementara dia berjalan menelusuri padang gurun, tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai kereta. Ya, dari jauh dia lihat seorang yang sedang naik kereta. Ternyata dia adalah pejabat kerajaan Ethiopia. Ya, sida-sida orang Ethiopia. Ya, melihat hal itu, ya, Filipus mungkin dia penasaran ya apa yang sedang dilakukan orang itu. Ternyata ya, orang Ethiopia ini sedang membaca sebuah kitab. Lalu Filipus coba dengarkan, kitab apa yang dia baca ya? Oh, ternyata ya, orang Ethiopia ini sedang membaca kitab Yesaya, di mana bagian itu sedang menceritakan Tuhan Yesus. Wah, waktu Filipus lihat dan dengar apa yang sedang dibaca, dia begitu bahagia. Ya, ternyata di padang gurun ini ada orang lewat yang sedang belajar, mencoba memahami kitab suci, memahami tentang Tuhan Yesus. Ya, minggu yang lalu ibu bilang semua orang mungkin bisa baca Alkitab, ya, tetapi kita perlu penjelasan dari para pengkhotbah, daripada guru Injil, dari pendeta tentang isi Alkitab. Kadang-kadang ada isi Alkitab yang waktu kita baca kita nggak langsung mengerti, kita butuh penjelasan. Nah, orang Ethiopia ini juga lagi nggak ngerti apa yang dia baca. Lalu Filipus mendekati orang tadi, ya, mendekati kereta orang tadi. Lalu dia tanya, ya, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan sedang baca? Lalu orang Ethiopia ini sama-sama nggak kenal nih. Filipus juga nggak kenal, orang Ethiopia ini juga nggak kenal. Tapi orang ini, ya, orang asing ini bertanya, apakah saya mengerti kitab yang saya sedang baca? Lalu dia bilang, bagaimana mungkin saya bisa mengerti kalau tidak ada yang memberitahu kepada saya? Ya, saya tidak ngerti. Ya, apa isi daripada kitab ini? Sedang berbicara tentang siapakah kitab ini? Apakah Anda tahu? Apakah Anda bisa menjelaskan kepada saya? Wah, mendengar hal itu, Filipus berkata, oh, tentu, dengan senang hati Tuhan, ya, dengan senang hati Tuhan, saya akan mengajarkan tentang apa yang dibicarakan oleh kitab itu. Itu adalah kitab Yesaya, dan dia tentang bercerita tentang seseorang. Apakah Anda mau mendengar? Oh ya, tentu saja saya ingin mendengar. Maka orang itu meminta Filipus untuk naik ke atas kereta. Lalu Filipus coba menceritakan, menjelaskan apa yang sedang dibaca, yaitu kitab Yesaya yang bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya, dia berkata seperti ini, gitu ya. Kira-kira ya, Tuhan, kitab ini berbicara tentang seorang anak tunggal Allah, Yesus Kristus namanya, yang diutus Allah untuk datang ke dalam dunia, ya, dan dia lahir menjadi juru selamat bagi dunia. Namun orang-orang Yahudi tidak mengenal orang ini, ya, karena orang Yahudi berpikir bahwa Mesias yang
dijanjikan oleh para nabi kepada kami akan datang ke sebuah istana yang megah dan memimpin sebagai seorang raja. Tetapi Mesias ini yang betul-betul dijanjikan Allah datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia, lahir di mana? Ya, di kandang. Dia lahir di kandang, tuanku. Ya, orangnya mangkut-mangkut ya. Lalu bagaimana? Ya, dia adalah Mesias yang datang ke dalam dunia, memberitakan firman Allah. Dia menyembuhkan banyak orang, dia membangkitkan orang mati, dia mengajarkan tentang dirinya sendiri, ya, bahkan tentang Bapaknya yang di surga, dan dia berbicara tentang dosa dan bagaimana manusia membutuhkan keselamatan atas dosa-dosanya. Banyak orang mendengarkan dan mempercayai dia sebagai juru selamat mereka. Aku adalah salah satunya di antara banyak orang itu yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ia betul-betul hadir ke dalam dunia ini. Kami mengikuti Yesus dan belajar dari Tuhan Yesus. Ya, tetapi beberapa orang daripada orang Yahudi tidak menyukai Yesus, lalu menangkap, ya, membunuh dan menyalibkannya. Ya, Yesus dapat saja menghentikan mereka, namun Tuhan Yesus tidak lakukan. Dia dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Ya, kemudian setelah 3 hari ia bangkit. Dan setelah dia bangkit, dia juga mengajar banyak orang. Ya, dan kemudian kami melihat bagaimana dia terangkat ke surga. Tuhan, apakah Tuhan percaya dengan apa yang saya jelaskan? Dengan bahwa inilah yang dikatakan oleh kitab yang sedang Tuhan baca. Itulah kitab Yesaya. Yesaya sedang bercerita tentang Mesias yang dijanjikan. Itu Yesus Kristus yang kami percaya. Orang Ethiopia yang dengar, wah, bahagia. Dia senang. Akhirnya dia bisa mengerti dengan jelas siapa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya di dalam kitab yang dia baca. Ya, dia bilang, saya percaya. Ya, saya percaya Yesus yang turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, ada betul-betul Mesias yang dijanjikan, ada betul-betul juru selamat yang dijanjikan, dan dia betul-betul menjadi juru selamat bagi semua orang yang berdosa. Saya juga termasuk salah satunya, tidak hanya Tuhan saja, kata orang Ethiopia ini. Lalu bagaimana kira-kira perasaan Filipus? Perasaan Filipus pasti juga bahagia ya. Tadi dia meninggalkan puluhan, mungkin ratusan orang dari kota Samaria. Sekarang dia ke padang gurun bertemu, walaupun cuma 1 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bagi Filipus, mau 1 mau banyak, semua jiwa berharga di mata Tuhan. Semua jiwa sama di mata Tuhan. Mau di kota besar, mau di padang gurun, jiwanya sama. Mau orang Samaria, mau orang Ethiopia, semua sama-sama berharga di mata Tuhan dan harus diselamatkan. Ya, maka ya Filipus begitu bahagia. Lalu ketika sementara mereka berjalan, ya, orang Ethiopia melihat, oh, itu ada air, tuanku. Bagaimana kalau aku dibaptis? Aku mau mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Mereka turun dan Filipus membaptis orang Ethiopia. Dan setelah hal itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah kembali menyuruh ya Filipus untuk segera pergi dari padang gurun itu, meninggalkan orang Ethiopia itu, pergi ke tempat yang lain, menyusuri Laut Tengah sampai ke sebuah tempat namanya Kaisarea. Dan di sana Tuhan ingin Filipus juga sama, memberitakan firman Tuhan. Tuhan ingin agar banyak orang yang mendengar firman Allah. Ya, hari ini Ibu memberitakan firman Tuhan tentang Filipus dan orang Ethiopia. Tujuannya apa? Supaya kamu mendengar firman Allah dan kamu mempercayai Allah. Semakin tahu bahwa Allah mengasihi semua orang berdosa. Mau orang Samaria, mau orang Ethiopia, semua berharga di mata Tuhan. Semua mau diselamatkan sama Tuhan.
Dan kita belajar untuk mendengarkan firman Allah supaya kita semakin mengerti, semakin mengenal, semakin memahami isi kitab suci. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kamu semakin mengenal Allah dan apa yang dilakukannya. Ya, bahwa Tuhan menginginkan Injil tidak hanya sampai di Yerusalem. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mereka dianiaya, ketika orang Kristen diperlakukan buruk di Yerusalem, mereka apa? Pergi dari luar Yerusalem, keluar Yerusalem dan pergi memberitakan firman Tuhan ya kepada siapapun yang mereka temui. Nah, ya. Sebagai penutup dalam firman Tuhan, ya, kita mau belajar kembali bahwa firman Tuhan yang kamu dengar tidak berhenti di kamu. Kamu harus beritakan kepada orang lain supaya semua orang mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kamu memberitakan firman Tuhan, kamu harus apa? Mendengar firman Tuhan terlebih dahulu supaya kamu tahu apa yang harus kamu sampaikan. Filipus juga sama. Dia udah dengar daripada rasul-rasul, dia dengar daripada Tuhan Yesus, lalu dia bisa memberitakan kepada yang lain, ya. Belajar dan mengajar, ya. Belajar dulu lalu mengajar yang lain supaya orang lain juga diajar dan dia juga bisa mengajar, ya, tentang firman Tuhan, ya. Filipus bisa menjelaskan firman Allah dengan baik kepada orang Ethiopia. Dia bisa menjelaskan isi daripada kitab Yesaya. Karena apa? Karena dia belajar, ya, dia belajar, dia baca, dia pahami, dia belajar, dan terlebih Roh Kudus menolong Filipus supaya bisa memahami firman Tuhan, ya. Kamu baca Alkitabmu, belajar memahami, dan minta Roh Kudus menolong kamu untuk mengerti firman Tuhan. Lalu bagaimana kalau kamu sudah baca, kamu sudah belajar memahami tapi masih belum mengerti? Bertanyalah kepada orang yang tahu, guru agamamu, guru sekolah minggumu, pendetamu, guru Injil, yang mereka tahu atau mereka belajar lebih dulu, ya, tentang isi firman Tuhan, ya. Dan Filipus memberitahu kepada orang-orang lain tentang Yesus. Karena apa? Karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dia bisa cerita kepada orang lain, ya. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu mengerti firman Tuhan, kamu akan bisa berbicara kepada orang lain. Kamu akan bisa membagikannya kepada orang lain. Maka kamu harus diisi dulu, belajar dulu, percaya dulu, baru kamu bisa memberitakan kepada yang lain, ya. Kalau kamu gak pernah percaya apa yang kamu beritakan, terus kamu beritakan kepada orang lain, rugi, ya. Kamu dengar tapi kamu gak percaya, kamu beritakan ke orang lain yang dengar kamu cerita, dia percaya, dia bertobat, dia diselamatkan, kamu gak diselamatkan. Maka kamu dengar firman Tuhan, kamu percaya, kamu diselamatkan, dan kamu beritakan kepada yang lain, ya. Belajar dulu firman Tuhan dengan baik, pahami firman Tuhan dengan baik, mengerti firman Tuhan dengan baik, dan percaya firman Tuhan dengan baik. Lalu kamu juga belajar memberitakannya kepada orang lain, membagikannya kepada orang lain, menceritakannya kepada orang lain, ya. Kita harus belajar untuk seperti murid-murid, percaya dan taat, ya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan taat untuk pergi memberitakan Injil. Kiranya Tuhan Yesus menolong kamu untuk bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami belajar pada pagi hari ini bagaimana kami harus belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik supaya kami juga bisa membagikannya kepada orang lain. Kami belajar membaca firman Tuhan, belajar memahami, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami, oleh pendeta kami, maupun siapapun yang memberitakan firman Tuhan. Dan kami belajar memahami supaya kami menjadi percaya dan kami bisa memberitakan kepada orang lain supaya orang lain pun menjadi percaya seperti halnya kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, sebab firman Tuhan itu tumbuh dalam hati kami yang subur. Terima kasih Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.